Oke, ya selamat pagi, siang, sore atau malam. Di sini gue mau berbagi pengalaman tentang user experience gue selama make mobil ini, sekitar kurang lebih 2 tahun ya. Ya, jadi mobil ini tuh adalah Nissan Grand Livina SV manual tahun 2017, dimana gue beli mobil ini tuh ketika tahun 2022 akhir. Jadi sekarang udah 2024 akhir juga, ya mungkin almost 2 tahun ya gue megang mobil ini. Jadi di sini gue mau sharing apa aja parts yang mengalami kerusakan, berapa harganya, dan parts apa yang gue ganti. Video ini gue buat sebagai bentuk sharing aja, karena seperti yang kita tahu ya, di internet mobil jenis ini tuh banyak banyak yang orang-orang tuh jadi takut buat beli mobil ini tuh karena ya kata mereka tuh partnya mahal, gampang rusak, gampang kebakar. Jadi ya di sini gue sharing aja tentang pengalaman gue pakai mobil ini 2 tahun ya. Di jadi ya gue berbicara sebagai owner aja. Gue nggak mau lebih-lebihkan, nggak ngurang-ngurangin juga. Oke, langsung aja. Yang pertama tuh, gue tuh pertama ambil mobil ini, gue itu ya minor lah ya, ganti ban. Jadi ban bawahnya itu udah jelek banget, gue ganti 4 biji pakai Dunlop NASF. 4 biji tuh sekitar ya 3 juta kurang dikit lah. Gue habis 2,8 kalau nggak salah ya, karena gue lupa itu awal banget beli. Selanjutnya setelah gue make 3 atau 4 bulan mobil ini tuh, ketika gue lagi buka kap buat ngisi air wiper, gue lihat tuh di blok transmisinya itu ada kayak oli gitu, oli yang keluar, enggak sih, kayak oli kering gitu. Jadi di situ gue asumsikan mobil gue ini ada bocor di bagian seal truk as atau di seal transmisi itu. Gue kurang ngerti juga ya, jadi langsung aja di uh, hari itu juga gue bawa ke bengkel di dekat rumah. Kebetulan udah kenal lama ya ownernya sama orang tua gue juga. Jadi di situ itu, karena ya mobil baru diambil, jadi beberapa perbaikannya langsung aja di situ. Yang pertama itu di situ itu ya itu tadi seal kruk as. Jadi sealnya itu kalau nggak salah kata yang punya bengkel itu ada 3. Jadi di situ tuh sebenarnya sealnya itu murah, seinget gue ya, cuman ya ratusan ribu gitu, 100 ribu apa berapa gitu. Koreksi gue kalau gue salah ya. Tapi yang susah tuh masangnya, karena itu harus belah transmisi kalau nggak salah ya. Jadi ketika belah transmisi itu ganti seal, nah ketahuan kopling gue udah habis kanvasnya. Jadi ya udahlah, katanya juga mataharinya tuh hampir kena. Ya udah gue ganti satu set tuh di situ juga di bengkel yang sama. Dan setelah gue ambil dapat 3 bulan ya, karena mungkin pemakaian tadinya gue pakai kan mobil-mobil badak ya, kayak Fortuner bokap, ya mobil-mobil niaga gitu kan yang ada di rumah. Gue pakai kayak di jalan rusak gue gaspol aja, nggak peduli kan kaki-kaki. Dan ini mobil FWD pertama kayaknya yang ada di rumah gue. Yang dulu-dulu tuh selalu RWD. Ya jadinya gimana? Gue make kayak agak kasar gitu, dan itu tuh berimpact kepada rekstir. Jadi rekstir gue itu kena. Dan one time itu gue pernah nanya ya ke bengkel resmi Nissan buat ganti rekstir ori itu sama pajak sekitar hampir 9 juta. Wah, dan di situ gue kaget dong. Ya udahlah, nggak usah, nanti aja kan. Gue sebagai mahasiswa ganti spare part 9 juta tuh kayak waduh, berat banget kan. Jadi ya udah, di bengkel itu gue benerin aja. Jasa benerinnya itu sekitar 600 ribu. Jasa benerin 600 ribu, ditambah jasa tadi seal kruk asnya itu dibongkar transmisi juga sama sealnya dari bengkel itu sekitar 700 ribu juga. Jadi 700 ribu
ditambah 600.000 itu ada 1,3 juta. Dan kalau nggak salah inget juga, gue beli kopling setnya itu merek Valeo buat Livina L11 itu 1,2. Jadi total yang gue keluarin untuk ban di sini tuh ada 2,8 untuk perbaikan selama 3 bulan awal gue beli itu. Yang tadi ganti seal crook as itu sama kanvas kopling sekitar 2,5 atau 2,6. Soalnya seal crook as dan dan gue servis rack steer itu 1,3, dan gue ganti kanvas kopling itu beli barangnya aja 1,2 juga. Jadi ya sekitar total segitu. Itu nanti di akhir video gue bakal tulis rinci ya berapa duit yang udah gue keluarin. Oh iya, sama satu lagi, gue beli oli transmisi itu. Oli transmisi gue beli 200.000. Karena kan belah transmisi ya mau nggak mau diganti juga kan, masa mau pakai yang lama takut masih ada gram-gram yang ketinggal gitu kan. Terus beberapa bulan yang lalu ya, sekitar 4 bulan yang lalu tuh gue ganti busi sama coil. Jadi ketika gue balik ngampus nih di jalan, tiba-tiba RPM tuh drop, naik turun ya. Udah ini kan penyakit Livina banget ya, nggak jauh-jauh dari busi sama coil. Sebenarnya busi sama coil tuh bukan hal yang gimana-gimana, tapi karena mobil ini bawaan iridium, jadi ya agak-agak nguras kantong ya. Gue ganti busi itu 4 biji, orinya Livina. Satunya tuh gue lupa berapa ya, satunya tuh 100 ribuan lah pokoknya, gue lupa berapa. Pokoknya tuh gue ganti 4 biji sama coil, selongsong coil 3 biji. Itu gue kena di 1,1 juta. Gue ganti orinya Nissan. Itu udah berikut pasang 1,1 juta. Selanjutnya itu gue pasang yang namanya support shock. Jadi ketika gue pakai mobil ini nih, ketika lagi parkir, gue parkir, dan ketika setirnya itu gue pol kanan pol kiri itu ada bunyi krek krek krek. Nah dari situ tuh ketahuan bahwa support shock kanan kiri gue itu udah sobek. Nah jadi ya udahlah, gue ganti aja kan daripada jebol di jalan kan, jadi pincang, jadi jinjit mobil lu. Gue ganti itu merek Masuma, satu bijinya itu 250.000. Gue beli 2 kanan kiri jadi 500.000. Selanjutnya di Masuma itu di toko yang sama ya, toko online shopnya, gue beli beberapa parts juga. Yang pertama tuh gue beli itu tadi super shock kanan kiri 500.000. Setelah itu gue beli fan beltnya itu 105.000. Dan di toko yang sama juga gue beli bushing lower arm, karena bushing lower arm gue tuh udah pada pecah ya. Pemakaian gue agak-agak sembrono sih ya. Jadi gue beli itu untuk bushing armnya tuh sekitar 100.000 satu biji. Jadi gue beli 200.000. Selanjutnya itu gue ganti kanvas rem depan belakang. Yang depan gue pakai Bendix, yang belakang gue pakai Bendix juga. Kanvas remnya itu gue ganti, harganya gue nggak beli ori ya, karena ya ngeri sedap lah, tapi Bendix juga bagus kok. Gue udah pakai di mobil-mobil yang lain. Bendix tuh gue yang depan ganti sekitar 200.000 ya, 220 kalau nggak salah. Di sini ada catatannya. Dan untuk yang belakang tuh gue ganti Bendix juga 320.000. Dan untuk satu lagi, gue lagi balik main, gue agak kenceng ya malam-malam tuh setel audio di sini kan. SV tuh speaker bawahnya cuma ada 2, ada di sisi driver dan kiri driver. Jadi itu gue polin kencang, tiba-tiba suaranya hilang aja, udah resek hilang. Ya udah rusak itu, kayak ya udah rusak. Terus ya setelah itu gue ganti merek Pioneer. Gue beli bekas di sini di temen gue ya. Temen gue tuh punya. Jadi ya udah colok aja ke sini, gue pasang 300.000 kanan kiri merek Pioneer, dipasangin juga sama dia.
Setelah itu gue pernah beli link stabil gue tuh pernah sampai bopak banget gitu. Iya, karena pemakaian gue juga sih. Gue beli kanan kiri ya, harganya 220.000, dan itu merek 555. Gue nggak tahu itu triple five nya itu ori atau enggak, tapi ya gue beli di online shop aja yang ratingnya terbanyak. Overall sampai saat ini masih awet. Dan setelah itu gue pernah beli ini karet bantal roti itu yang ada di apa namanya, ada di cross member kalau nggak salah. Jadi link karet stabil, sorry, mereknya Protoflex, itu 200.000. Setelah itu ya ini mobil ini udah 3 kali spuring balancing ya, total 1 kali spuring itu 100.000 ya, dekat rumah ada, jadi total 300.000. Terus gue pernah kuras air radiator mobil ini, cuman habis 100.000 kalau nggak salah, pakai coolant yang 1 galon ya, 4 liter. minyak 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 rem juga gue pernah ganti, kuras itu 80.000 ya, sama bayar orangnya 50.000 gitulah. Jadi ya hampir 150.000. Udah sih itu aja ya. Ganti oli juga ya, ganti oli tergantung pemakaian ya. Ini mobil kalau lagi jalan terus ya jalan terus, kalau misalkan lagi di rumah terus ya di rumah terus. Oli itu gue pakai PTT yang 10W40, dan ganti filter oli juga selalu, dan per 2 kali ganti oli itu gue flush engine. Segitu aja sih ya kayaknya part-part yang gue ganti di mobil ini yang mengalami kerusakan ya, di luar modifikasi. Soalnya gue banyak melakukan upgrade di beberapa sektor gitu, kayak di lampu, di apa, di perintilan-perintilan gitu yang ya yang sifatnya nambah estetika aja. Soalnya ini mobil polos banget, secara ini tipe terendah kan. Mungkin nanti gue bakal spill ya apa aja yang udah gue ganti yang sifatnya modif ya, bukan modif ya, kayak nambah pernak-pernik aja gitu, biar nggak basic banget. Oke, sekian sharing kali ini. Kalau misalkan ada yang kurang ya sorry aja, ini vlog pertama gue. Oke, thank you.